Kita menyanyi lagu tema kita, God Can Do Anything. Nyanyi dengan semangat. Bapa kala kerajaan surga, kiranya Engkau menempati hati dan pikiran. Berikan kuasa Roh-Mu yang suci dan kudus untuk memampukan kami mengerti kehendak Tuhan melalui nasihat firman Tuhan di pagi hari ini, hingga kami boleh menjadi umat Tuhan yang setia. Berfirmanlah karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Apa kabar? Luar biasanya terdengar seperti belum makan pagi. Betul? Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka itu adalah makanan rohani yang bisa menguatkan saya dan saudara. Benar? Amin. Jadi selamat pagi. Puji Tuhan. Itulah yang Tuhan harapkan dari anak-anak Tuhan ketika mendengarkan kebenaran firman-Nya, sehingga kita boleh menikmati nasihat firman Tuhan di sepanjang week of prayer di minggu ini. Dan judul besar kita adalah In Jesus I Can. Apa yang diarti? Dalam Yesus kita bisa. Dalam Yesus saya bisa. Dan tema kita di hari ini adalah With Jesus I Can to Understand the Bible. Jadi dengan Yesus kita bisa memahami Alkitab. Pertanyaannya, berapa banyak Alkitab yang dibawa hari ini? Berapa banyak yang bawa Alkitab hari ini selain yang Alkitab yang ada di bangku tempat duduk? Selain Alkitab yang ada di bangku tempat dudukmu, berapa banyak yang bawa Alkitab pagi hari ini? Jill, betul itu Alkitabmu yang dibawa dari rumah? Bukan, berarti turunkan. Ada nama? Oke, 1, 2, ada berapa orang? 50. 3. Cuma 3? Yang bawa Alkitab selain Alkitab yang ada di gereja. Itu mungkin Jill punya, tapi mungkin Alkitab itu ada terus di gereja. Betul Jill? Ya, betul. Ya. Jadi seluruh siswa memiliki kewajiban untuk membawa Alkitab setiap hari, benar? Ya. Jadi ini yang akan ke depan kita akan cek terus menerus bahwa seluruh siswa, bukan hanya di week of prayer, tapi setiap hari setiap siswa itu wajib membawa Alkitab. Karena dasar kehidupan kita semuanya dimulai dari sini. Oke, kita mulai. Ayat tema kita terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sebelum kita lanjut, ada banyak sekali pertanyaan di dalam Alkitab sehingga tidak sedikit orang berkesimpulan bahwa Alkitab itu sulit untuk dipahami. Dan muncullah sebuah pertanyaan, apakah Alkitab itu bisa dipahami?
Namun sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu apa itu Alkitab. Ini Alkitab itu ada terbagi dalam dua buku, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang total keseluruhan dari buku ada 66 kitab. Terdiri dari 929 pasal dalam Perjanjian Lama, 260 pasal dalam Perjanjian Baru, sehingga total keseluruhan ada 1189 pasal. Ayat ada 33.214 dalam Perjanjian Lama, 7.959 dalam Perjanjian Baru, dan 41.173 ayat di dalam Perjanjian. Total keseluruhannya. Jumlah kata dalam Perjanjian Lama ada 593.393 kata. Perjanjian Baru 181.253 kata. Total keseluruhan adalah 774.646 kata. Dan ini adalah Alkitab untuk versi King James Version. Untuk terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh FAI belum ada yang pernah menghitungnya. Ada yang tergerak untuk menghitungnya? Ya. Jadi total yang ada di layar ini yang bisa adik-adik lihat itu adalah menurut versi King James Version. Jadi Alkitab terjemahan King James Version. Yang ini belum ada yang menghitung. Ada yang mau hitung? Semoga satu kali nanti ada yang mau menghitungnya. Tapi bukan itu pokok penting dalam pekabaran. Mari kita mulai. Siapa penulis Alkitab? Keistimewaan dari Alkitab ada 40 penulis yang menuliskan 39 buku dalam jangka waktu 1600 tahun. Ya. Jadi Alkitab ini terdiri dari 66 buku, kurang lebih ada 40 penulis, dituliskan dalam rentang waktu kurang lebih 1600 tahun. Buku yang paling banyak penulisnya, buku yang paling lama ditulisnya, buku yang paling kontroversial sepanjang sejarah, buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Terakhir, statistik mencatat ini adalah buku terlaris sepanjang sejarah. Beberapa tahun lalu saja sudah lebih dari 4 miliar cetakan Alkitab terjual di seluruh dunia. Ada yang tahu total penduduk itu? Penduduk bumi hari ini 7 miliar. 7. lebih dari 7 miliar orang, termasuk adik-adik di sini. Ada berapa di Pinol itu ya? Banyak, ya. Dan ini tidak ada satupun buku yang bisa menandingi buku ini. Ini adalah buku terlaris sepanjang sejarah. Dan yang paling bawah dituliskan bahwa sumbernya yaitu Tuhan sendiri. Kapan? Tadi terjawab. 5 buku pertama ditulis oleh Musa itu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Dan buku yang terakhir yang ditulis oleh Yohanes adalah Kitab Wahyu. Itu ditulis kurang lebih 100 tahun sesudah Masehi. Sehingga keseluruhan total waktu yang dibutuhkan dalam penulisan Alkitab adalah 1600 tahun. Lalu bagaimana Alkitab itu ditulis? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, sekalipun ada 40 penulis Alkitab, tulisannya hanya satu. Mengenai siapa? Mengenai Allah sendiri, mengenai Yesus sendiri yang ditulis. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, kita peras menjadi satu nama, maka yang keluar adalah nama Yesus. Dan itu adalah bukti bahwa penulisnya adalah Allah sendiri melalui para nabi dan raja, para rasul, dan begitu banyak penulis yang lain. Pertanyaannya, mengapa Alkitab itu ditulis?
Untuk apa buku ini ditulis? Ada yang tahu? Mengapa Alkitab itu harus ditulis? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Untuk yang kelas besar SMP dan SMK ada belajar IPA? Ada? Menurut ilmu pengetahuan alam, dari mana asal usul kita? Yakin. Menurut yang kamu pelajari dalam pelajaran IPA, asal usul kita dari mana? Ayo. Kalau nggak ada yang jawab, Menina kasih tidak tuntas semua dong nilai IPA ini. Kelas 9. Dari mana asal usul kita? Yuk. Dari mana? Dari monyet. Siapa yang suka dapat bilang dia dari monyet? Ada yang suka? Coba angkat tangan. Siapa yang suka? Asal usulnya datang dari monyet? Tidak ada. Melalui Alkitab kita tahu asal usul kita dari mana? Allah yang menciptakan kita. Kejadian 1 ayat 1. Adakah yang sudah lahir waktu itu? Belum ada. Apakah Musa waktu dia menulis kitab Kejadian 1 ayat 1 Musa sudah lahir saat itu? Belum. Dari mana Musa tahu? Melalui ilham yang diturunkan oleh Allah kepada Musa. Melalui Alkitab kita mengetahui siapa yang paling pertama adalah siapa pencipta kita. Dan Kejadian 1 ayat 1 mengungkapkan dengan jelas pencipta kita itu adalah Allah sendiri. Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Sungguh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kalau sebelumnya Musa menuliskan segala sesuatu yang belum atau tidak pernah dilihatnya, maka tulisan berikutnya adalah untuk mengetahui kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak melakukan sesuatu tanpa dia memberitahu terlebih dahulu kepada para nabi. Jadi kalau Tuhan bilang Niniwe dihancurkan, dia bilang Pak Yunus, pergi dulu ke kota Niniwe, kasih tahu pada Niniwe bahwa kota itu akan ditunggang balikan kalau mereka tidak bertobat. Kalau misalkan Tuhan menunggang balikan kota itu tanpa mengirim Yunus, tanpa ada para nabi yang dikirimkan ke sana, Niniwe mau bertobat? Tidak. Jadi Tuhan harus menyampaikan terlebih dahulu apa yang akan dia lakukan. Jadi kalau yang pertama mengapa kitab ditulis adalah supaya kita mengetahui asal usul kita dan terlebih siapa pencipta kita. Yang kedua adalah mengapa kitab ditulis supaya kita tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaan selanjutnya, lalu apa manfaat Alkitab? Ya? Apa manfaat buku ini? Mau dapat nilai tak kalau belajar buku ini? Hah? Ada kata tuntas, tidak tuntas? Mau terima rapor? Betul, serius kan? Ya? Jadi ada pengaruh serius ya? Kalau nggak bawa Alkitab, nggak belajar Alkitab, nggak ada pengaruh kepada nilai kamu, betul? Nanti serius kalian cek sama apa yang bilang itu ya. Jadi apa manfaat Alkitab? Ini dia. Yang pertama 2 Timotius 3 ayat 15, sekarang mundur satu ayat. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat apa itu? Baca baik-baik. Memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Jadi manfaat Alkitab adalah memberikan kita hikmat, mengenal siapa pencipta kita dan menuntun
Dia sang pencipta juru utama kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diadakan Allah memang bermanfaat untuk kasih kuat, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk ini manfaat buku ini. Ya. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan ini harus genap. Ya. Kalau dia cuma sampai dikata mengajar, maka Anda cuma cari nilai. Kalau cuma sampai kata mengajar, maka Anda cuma cari nilai agama. Anda tidak akan dapat siapa-siapa selain nilai. Jadi ketika kita sudah menerima ajaran melalui Alkitab, berarti apa? Kita mengenal atau kita mendapat sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu. Itu fungsinya mengajar. Tujuan mengajar, memberitahu sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Terus setelah kita sudah tahu, apa selanjutnya? Menyatakan kesalahan. Ini berbicara secara terbuka, jelas dan nyata, tidak ada dosa yang disembunyikan di sini. Bahkan para nabi dan bapa ketika mereka jatuh, itu pun dituliskan dengan lengkap di dalam Alkitab. Untuk apa? Bukan hanya untuk mempermalukan mereka, tidak, tetapi untuk menyatakan bahwa manusia itu sangat dekat dengan dosa mulai kejatuhan Adam dan Hawa, sehingga mereka memerlukan Allah untuk membawa mereka kepada jalan keselamatan. Tidak cukup hanya sampai menyatakan kesalahan. Setelah kita tahu yang mana yang benar, yang salah, ketika kedapatan dalam diri kita ada yang salah, maka selanjutnya apa? Memperbaiki kelakuan. Jadi tidak cukup hanya sekedar tahu yang mana benar, yang mana salah. Harus ada tahap kedua. Apa itu? Memperbaiki kelakuan. Dan yang terakhir, mendidik orang dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Dari malam sampai tadi pagi apa? Ada menyala lampu atau mati? Mati. Kalau mati lampu apa? Gelap gulita. Kalau gelap gulita bisa lihat sesuatu tidak? Tidak. Itulah keadaan kita di dalam dosa, tanpa terang cahaya kebenaran firman Tuhan. Jadi dia membawa kita menuju kepada jalan kebenaran yang sudah tertutup oleh dosa, dibuat nyata di hadapan kita. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Supaya kita tahu siapa Yesus, disinilah tempat kita untuk belajar. Pertanyaan kembali bagian awal. Lalu apakah Alkitab itu bisa dipahami? Ada 5 peraturan dasar dalam mempelajari Alkitab. Peraturan yang pertama, pelajari Alkitab dengan rasa hormat dan kerinduan yang suci untuk mengetahui dan mempraktikkan kebenaran. Jadi ketika kita belajar Alkitab penuh rasa hormat. Kenapa? Karena kita belajar tentang Allah. Selanjutnya apa? Memiliki kerinduan. Untuk apa? Mengetahui. Tidak cukup cuma sekedar mengetahui, tapi juga apa? Memiliki kerinduan untuk mempraktekkan. Yohanes 7 ayat 17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, dia akan tahu tentang ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Mazmur 119 ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Minta kepada Tuhan, Tuhan yang sumber hikmat. Daniel pasal 2 ayat 18, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Cerita tentang Daniel pasal 2.
ketika Raja Nebukadnezar bermimpi, tapi dia gelisah karena dia tidak tahu. Dia lupa mimpinya dan dia tidak tahu artinya. Dan dia memerintahkan supaya memusnahkan, membunuh seluruh orang-orang beriman saat itu. Tapi Daniel datang kepada Arya, meminta supaya ditunda dulu. Kenapa? Dia bilang ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Lalu Daniel memanggil ketiga kawannya untuk berdoa. Mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta alam melalui doa. Peraturan yang kedua, terimalah Alkitab sebagai suara Allah kepada Anda. Ini dasarnya kalau kita tidak menerima bahwa Alkitab ini adalah suara Allah, maka ketika ada tulisan yang menyatakan kesalahan kita, kita akan melawan. Tapi kalau kita meyakini Alkitab ini adalah suara Allah, ketika dia menyatakan kesalahan kita secara terbuka dan jelas, maka kita akan mengakui itu dan memperbaiki kelakuan kita. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. 1 Tesalonika 2 ayat 13, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kami yang percaya. Jadi kita harus menerima bahwa Alkitab ini adalah suara Allah. Peraturan dasar yang ketiga, kita mempelajari Alkitab. Alkitab adalah penafsirnya sendiri. Kalau ada yang kita tidak temukan, ada yang kita tidak pahami, jangan cari sumber yang lain. Berdoa, minta Tuhan tunjukkan melalui Alkitab, melalui firman apa yang ada. Lukas 24 dan 44 dan 45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku. Siapa aku ini? Yesus. Ketika dia berkata pada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.